Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a ij'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin waghfirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar fikih. Kita sudah sampai kepada sunnah sebelum melakukan sholat. Pertama adalah adzan sudah ya. Adzan, sekarang iqamah. Adzan tidak ada bagi wanita, masih ingat? Adzan hanya bagi kaum pria saja. Dan adzan jika sholat jamak maka adzannya sekali saja. Sholat yang kedua adalah dengan iqamat saja. Bahkan jika kita sholat sendiri di rumah kita, tapi jangan biasakan sholat sendiri. Keutamaan berjamaah luar biasa. Kalaupun kita tidak bisa mengejar jamaah ada di masjid, ya kita mengumpulkan orang yang bisa kita ajak sholat berjamaah di tempat bekerja kita, atau bahkan di rumah kita sendiri, atau bahkan paling minim harus dengan satu orang lagi, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan sholat berjamaah. Biarpun kita sholat sendiri, kalau itu fardu tadi tetap disunnahkan kita untuk adzan. Cuman adzannya kalau sendiri juga tidak usah pakai mikrofon. Sendiri adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Adzan sendiri di rumah teriak keras-keras, wow, ngapain? Baik. Kemudian kalau jamak adzannya sekali saja, karena itu pendapat ulama yang mengatakan adalah adzan itu adalah miliknya waktu, bukan miliknya sholat. Artinya kalau waktu asar ya sekali adzan sudah selesai. Hakun lil waqtil hakun li sholat, itu khilaf. Sebagian mengatakan dua. Duhur, kalau jamak duhur satu adzan, asarnya satu adzan. Tapi pendapat yang dipilih adalah adzannya satu saja. Baik iqamah, adapun iqamah sunnah dalam sholat fardu, baik itu ada atau qadha. Ada, tidak usah pakai an ya. Ada, sholat ada, atau sholat qadha. Atasnya juga ada, tidak pakai adaan. Sholat ada atau sholat qadha. Adzannya juga ada. Sholat qadha, sholat ada. Sendiri atau berjamaah, baik laki atau perempuan. Laki perempuan tetap sunahkan untuk qamat kalau itu sholat fardu. Tapi kalau itu bukan sholat fardu, sholat sunnah, itu cukup mengatakan as-sholatu jami'ah. Jadi sholat ada, kalau fardu disunahkan jelas berjamaah, atau bahkan sunnah muakkadah. Kalau sholat fardu dengan iqamat. Tapi kalau sholat sunnah yang sunnah berjamaah, sholat sunnah terbagi dua. Yang satu adalah sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yang kedua sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, sholat hari raya Idul Adha, sholat hari raya Idul Fitri, kemudian sholat istisqa, sholat taraweh. Itu adalah sholat sunnah yang disunnahkan kita berjamaah. Baik, kalau sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah,
cara memberdirikan sholat tidak dengan iqamat. Untuk membedakan antara fardu dan sunnah, maka kalau sunnah cukup as-sholatu jami'ah. Adapun sholat yang lainnya seperti sholat duha, tasbih, qabliyah, ba'diyah, itu adalah sholat-sholat sunnah yang tidak sunnah untuk berjamaah. Sholat duha, tasbih itu sholat sunnah yang tidak sunnah dilakukan dengan berjamaah. Kalau dilakukan dengan berjamaah apa boleh? Ya boleh untuk mendidik dan mengajar. Tapi tidak ada kelebihan di situ kecuali hanya masalah pendidikan saja. Jadi sholat duha tidak sunnah dilakukan dengan jamaah. Sholat tasbih tidak sunnah untuk dilakukan berjamaah. Akan tapi jika ada orang yang melakukan sholat-sholat tersebut dengan berjamaah, tujuannya untuk mendidik mereka, maka menjadi hal yang diperkenankan. Tapi nggak ada kelebihannya, bukan sebuah kesunahan dalam berjamaah. Yang ketiga adalah mengambil sutroh. Mengambil sutroh ini adalah salah satu sunnah yang sangat dilupakan oleh orang yang baca kitab semacam Fathul Mu'in bolak-balik seperti apapun. Dan ini sunnah-sunnah berat ini membuat sutroh ini. Riwayat hadisnya banyak sekali. Herannya kenapa orang sangat tidak peduli urusan sutroh. Ya karena malas atau memang karena memang perasaannya di dalam belajar bukan untuk mengamalkan ilmu. Nabi itu sholatnya paling istimewa, paling sempurna. Sahabat urutan berikutnya paling sempurna, paling istimewa. Tapi Nabi mengatur barisan. Sawwu sufufakum, itu adalah Nabi yang berkata. Yang bersabda Nabi, sawwu sufufakum fa inna tasyatas safi min tamami shalah atau min iqamati shalah. Itu baginda Nabi. Bahkan Nabi mengatakan la tasawwuna seperti al-hajj la tasawwuna suwakum Allah ya khalifan Allah baina qulubikum. Kalau luruskan barisanmu atau tidak. Kalau tidak, kalau luruskan barisanmu akan porak-poranda hatimu. Saling bertentangan. Ini adalah masalah membuat sutroh. Nah, sutroh itu apa? Sutroh itu pembatas tempat sujud kita dengan orang. Jadi kalau orang lewat nanti harus di luar sutroh. Jadi kita sholat, di depan kita kasih sesuatu yang menonjol begitu, yang memberitahu kepada siapapun bahwa di balik ini ada orang sholat. Itu sutroh. Kita baca nasnya, sutroh adalah pembatas yang dijadikan tanda di saat kita sholat agar tidak ada orang yang melewati tempat sujud kita. Jika sholat berjamaah maka yang dianggap sebagai sutroh adalah imamnya. Jadi kalau kita sholat berjamaah yang penting imamnya pakai sutroh, semuanya sutrohnya adalah imam. Shop yang kedua, sutrohnya adalah shop yang pertama. Dan begitu seterusnya. Jika sholat sendiri maka setiap orang disunahkan punya sutroh masing-masing. Syarat-syarat sutroh. Syarat-syarat sutroh. Tingginya itu tidak boleh kurang dari 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu kurang lebihnya 30 cm lah. Nih, 1 dhira' potong. 2/3 dhira'. Ini bagi 3, 1, 2, 3. Ini gini. 2/3 dhira'. Jadi harus nonggol seperti itu. Jarak antar sutroh dengan orang yang sholat tidak lebih dari 3 dhira'. Ini akan kita hadirkan dalam sholat jamaah dan subhanallah, ini bab yang paling dilupakan oleh katanya ustadz sekalipun. Sama mengatur barisan. Padahal sunnah berat ini bukan main-main. Diancam oleh Nabi. Tapi tidak tahu kenapa. Ya mungkin itulah karena kita tidak biasa mencoba mengamalkan sedikit dari ilmu yang sudah kita dapat. Membuat sutroh, kadang-kadang terheran santri masih saja sholatnya asal saja di setiap tempat cari sutroh. Pembatas itu kalau memang ada adalah asawari, tiang-tiang, ngadep ke tiang, tembok-tembok. Jika tidak ada, membuat sesuatu yang tingginya kurang lebih tadi 30 cm ke atas, kita ngadap
Ngadapnya kalau bisa jangan pas tepat, agak miring kanan, miring kiri. Pokoknya di hadapannya. Kalau kita bepergian ya seperti itu. Kalau tidak ada ya tas kita taruh di depan. Kita bawa sesuatu mungkin barang belanjaan atau apa. Jangan taruh di belakang kita. Kalau taruh di belakang kita nggak konsen. Nggak khusyuk. Apalagi nanti bawa tasnya taruh di belakang kita sambil diinjek ikatannya, talinya lepas dari injekannya dipikir dicuri orang. Kayak tanda ngerti malah taruh di depannya. Sandal taruh di depannya. Karena kita mungkin di sebuah tempat masjidnya gede, sandal harus kita bungkus plastik kita bawa. Taruh di depan kita. Di saat sudah tidak ada sutroh itu bisa jadi. Urutannya sutroh adalah tembok-tembok. Tembok-tembok dan sesuatu yang tingginya memenuhi syarat 30 cm itu adalah sutroh yang sempurna. Kita ngadep gitu. Begini, apa saja 30 cm. Jika sudah tidak ada itu semuanya, ya apa saja yang sifatnya menonjol. Sifatnya menonjol apa saja sebagai tanda. Kemudian setelah itu nggak ada itu apa? Garis atau sajadah. Sajadah, membuat sajadah. Sajadah itu martabat yang kesekian, bukan dari awal langsung pakai sajadah, enggak. Padahal dikatakan oleh Syekh Malibari, Syekh Bakar Syato dan Syekh Malibari dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa selagi masih bisa mendapatkan tiang, nggak dianggap sajadah itu. Selagi bisa masuk menghadap ke tembok, tidak dianggap sajadah. Selagi masih ada tiang kosong, nggak dianggap kita pakai sajadah. Artinya harus benar-benar kita perhatian dalam hal ini. Ini santri, ya. Santri sholatnya langsung di tengah depan pintu, nggak pakai sutroh. Ilmu itu diamalkan, bukan didengar, pakai pembatas. Dan yang namanya khutut, membuat garis, di garis memanjang set. Jadi kalau kita sholat ke sana, dikasih pemanjang set kurang lebihnya 3 dirok. Jadi ada garis itu orang tahu, oh ini ada orang sholat. Atau garisnya melintang begini, bujur ke atas, ke arah kiblat atau melintang. Termasuk sajadah. Dan sebelum sajadah, tapi sesuatu, tas, koper, atau apa saja depan kita. Nah, termasuk sutra-sutra sudah dibuat itu. Itu kurang lebih 30 cm. Itu sutroh. Itu sutroh dibuat itu. Tolonglah ya, karena sudah jadi santri, ilmu itu diamalkan supaya tak lupa. Makanya biarpun dimanapun, kadang-kadang ada sebagian masjid itu mihrabnya jauh sekali. Antara imam dengan tembok mihrab itu kadang-kadang sampai 3 meter. Kejauhan, nggak dianggap sebagai sutra itu. Makanya kadang dia minta kursi disandarkan di depannya atau apa saja. Sebenarnya untuk mengajari agar orang mengamalkan ilmu sutra ini. Supaya orang tidak telek-telek. Makanya tolong santri semuanya cari sutra. Jika ada orang sholat, kita bisa menjadikan dia sutra. Dan di saat kita itu dijadikan sutra, hendaknya kita sadar bahwasanya orang itu karena nggak ada sutroh lagi, nggak ada tembok, nggak ada, maka kita yang lagi sholat jadikan sutroh sama dia. Biarpun dalam hal ini sebagian mengatakan manusia nggak bisa, kita anggap boleh saja karena sudah lumayan jadi sutroh. Hanya hendaknya yang merasa jadi sutroh itu dia faham. Kalau dia lagi jadikan sutroh, yang banyak nggak paham, malah minggir, dipikir nggak enak kita di depannya, nggak hormat sama orang sholat. Malah minggir, malah pergi. Ini yang ada. Jadi merasa di belakangnya ada orang sholat, ya Allah nggak enak. Langsung sopan, nih kesopanan kebablasan dia. Langsung minggir begitu, nggak enak. Oh, sholat. Enggak. Kamu jadikan sutroh, ya sudah. Sampai selesai, sutroh itu sekaligus kamu jaga biar tidak ada orang melalui dia di tempat sujudnya. Tolong diamalkan. Jadi kayaknya kalau di luar pondok, yang namanya kesunahan kita tidak keras-keras. Tapi kalau di pondok tolong para muraqib. Jika ada anak tidak pakai sutrah, ditakzir saja. Karena biar pendidikan ini berjalan. Kebiasaan mengamalkan ilmu berjalan. Nah, seperti itu sutrah. Martabat sutrah nih. Tingkat sutrah yang paling tinggi adalah martabatnya memenuhi syarat adalah tembok, tiang, orang, satir yang panjang tinggi atau tapi yang kita buat itu
kecil-kecil itu. Kalau perlu ada yang membuat infak dikirim ke masjid-masjid biar jadi contoh seperti itu. Dikasih yang banyak. Sebagian orang sudah sadar ini di tempat masjidnya sudah banyak sutroh. Banyak seperti itu, banyak sudah disiapin. Jadi kalau mau sholat tinggal ngambil satu. Nanti setelah itu dikembalikan. Ada sebagian masjid yang sadar. Ini kadang-kadang orang yang ilmunya malah sedikit tapi ngamalkan. Oh, ini yang baca kitab Fathul Mu'in, fatah itu enggak kebuka-buka otaknya. Coba saja perhatikan. Padahal jelas di kitab Fathul Mu'in misalnya, memang sengaja kita rujuk kepada kitab Fathul Mu'in. Kenapa? Kitab itu yang paling familiar di masyarakat kita. Sampai dikatakan di situ kalau masih ada tiang kalau orang pakai sajadah nggak dianggap kok itu. Kemudian setelah itu menancapkan tongkat. Nah, menancapkan tongkat itu gambarnya bukan sholat di masjid ini. Zaman Nabi ini, sholat di padang pasir, namanya masjid hanya patok sana, patok sini. Kita sholat ini. Kalau padang pasir ya tancapin bisa, jerep gitu. Selesai. Atau menggelar sejadah, atau membuat garis. Dalam hadis yang ada adalah membuat garis, sajadah nggak ada. Dalam hadis adalah ya khuttu khattan. Jadi membuat satu garis. Garis membujur atau garis melintang. Cuman para ulama mengatakan sajadah dikiaskan dengan garis. Kenapa? Bahwa ini li aula, karena sajadah lebih tepat, lebih jelas daripada hanya sekedar garis. Selesai. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi yang banyak sekali. Imam Ahmad, Ibnu Najah, idza shalla ahadukum, jika salah satu dari kalian itu salat, falyaj'al tilqa wajhi syai'an, hendaknya membuat sesuatu di depan wajahnya, depannya. Fa ilam yajid, ya baru kalau tidak ada falyansib asa, menancapkan tongkat. Fa ilam yajid, kalau tidak mendapatkannya tongkat, maka falyakhutta khatta, membuat garis tanda. Tsumma la yadurru ma marra baina yadayhi, setelah itu enggak ada masalah, enggak berbahaya kalau ada orang melewatinya. Nah, ini adalah masalah sutroh yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang katanya penuntut ilmu sekalipun. Jangan meremehkan sunnah deh. Kalau orang meremehkan sunnah, dia yang sangat perlu diremehkan. Kalau tidak bisa mengamalkan, ya sudah. Tapi jangan gitu aja kok sampai ketat-ketat amat. Loh, kita ingin menegakkan sunnah, membiasakan dengan sunnah. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah Nabi. Wong yang mubahat saja, yang dilakukan Nabi nggak boleh diremehkan, apalagi sunnah. Mubahat nggak boleh. Cara makan Nabi mubahat, nggak boleh kita merendahkan cara makan Nabi. Kadang-kadang ada orang pengen tegas begini deh, repot banget gitu aja. Oh enggak, ini sunnah. Urusan dengan Nabi harus serius dong. Kemudian disunnahkan kalau ada orang lewat di tempat sujud kita, itu untuk kita dorong agar dia menjauh dari tempat sujud. Sunnah. Jadi jangan dibiarkan kalau ada orang melewati kita. Cuman ilmunya disempurnakan dong. Kapan disunnahkan kita mendorong orang yang lewat di tempat sujud kita? Sunnah menolak orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat dengan syarat satu. Kita sudah membuat sutroh. Adanya sutroh yang memenuhi syarat. Sutroh yang memenuhi syarat tersebut. Jadi ada sutroh, kita sholat, ada orang lewat di dalam antara kita dengan sutroh. Baru kita dorong. Ini enggak membuat sutroh sholatnya di depan pintu. Setiap ada orang langsung didorong. Ini enggak kayak silat ya. Sebentar gini terus. Sholatnya di depan pintu. Enggak pakai sutroh lagi. Tapi kalau kita sholat pakai sutroh dimanapun kita berada, aman, nggak keganggu. Karena sutroh ini pembatas. Yang kedua bukan anak kecil. Kalau anak kecil jangan ditolak, dia belum balik. Anak kecil biarkan, lompat sana, lompat sini biarkan. Yang ketiga adalah bukan orang yang ada udzur. Kalau orang udzur jangan ditolak. Misalnya orang batal wudhu ditolak, nggak bisa wudhu nanti, mau keluar nggak bisa. Ini semuanya belajarnya setengah-setengah. Belajar, ada yang belajar sutroh sama ini tapi tidak diamalkan. Nah ini kacau, paling kacau ini, nomor satu kacaunya. Yang kacau nomor dua, belajarnya nggak sempurna, yaitu belajar sutroh saja ya.
belajar sutroh saja. Atau belajar menolak saja, mendengar kalau ada orang lewat di depan sebujumu kau tolak. Dia tidak ngerti sutroh. Setiap ada orang sholat ditolak. Oh, yang salah kamu, sholat nggak pakai tanda. Mana tahu kamu sholat? Jangan-jangan kamu hanya ngelamun saja ngadep ke arah barat. Oh, nggak ada tanda-tandanya kok. Sudah nggak pakai sutroh, dianya main dorong-dorong. Atau pakai sutroh, ilmunya nggak sempurna. Pakai sutroh sudah benar dia ngerti ilmunya. Kalau ada orang lewat didorong agar tidak lewat. Cuman nggak sempurna. Ada orang batal wudhu nggak bisa keluar mau wudhu. Semua tahan sini, sini tahan sini. Pusinglah dia. Dan ini pernah kejadian suatu ketika gitu mau lewat. Ini mau wudhu. Mau wudhu dia. Ada uzur. Jelas kelihatan di depannya. Mau langsung begini. Terus lewat mana? Terbang lewat atas. Nah, ini makanya ilmunya itu tolong disempurnakan. Mulai dari sutroh mengerti, kapan menolak, kan begitu. Apabila orang sudah masang sutroh yang memenuhi syarat, maka haram lewat di depannya. Haramnya lewat adalah di saat sunnah ditolak. Kalau sudah sunnah ditolak, maka haram lewat. Bahkan dikatakan sebagian ulama bahasanya, yang tidak membuat sutroh tidak haram kita lewat di depannya. Karena apa? Belum tentu dia sholat. Karena dia tidak buat tanda khusus kok. Seperti itu. Jadi kalau sudah orang membuat sutroh dalam sholat, maka haram lewat di depannya. Dan disunahkan bagi yang sholat untuk menolak orang yang lewat di depannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 497 dan hadis Muslim nomor 783. Mana hadisnya nggak disebutkan ya? Hah? Nggak disebut. Apa perlu dihadirkan hadisnya? Sepertinya di fikih jamaah ada ya. Kalau perlu dimasukkan hadisnya, 1-2 hadis, hadisnya dimasukkan. Karena ini cuplikan dari fikih berjamaah. Nanti ada satu buku khusus namanya fikih berjamaah. Itu yang nanti beberapa ustadz-ustadz yang kita kunjung ke masjid-masjid waktu kita tawarkan, nanti ada pelatihan sholat berjamaah. Banyak orang jadi imam berjamaah itu karena bukan lulusan seorang ustadz ahli fikih, bukan lulusan juara qiraah, qori. Nah ini ngaco dia, belum punya ilmu langsung jadi imam. Makanya waktu kita tawarkan pelatihan sholat berjamaah, mereka menunggu-nunggu. Bahkan ada yang di luar negeri, di Malaysia, bahkan ada yang di daerah Kalimantan sana, dan merindukan kalau seandainya nanti ada pelatihan mereka akan datang. Itu ustadz yang isap, ustadz yang benar itu, biarpun mula-mula nggak punya ilmu, pasti bakal punya ilmu ustadz tersebut. Kenapa? Ada rindu belajar. Baik. Kemudian mengatur barisan dan merapatkannya. Mengatur barisan dan merapatkannya, ini termasuk sunnah yang dikukuhkan. Merapatkan yang dianggap adalah pundaknya. Bainal manakib ini. Jadi antara pundak dengan pundak itu hendaknya berdekatan. Atau kalau bisa bersentuhan, sedikit bersentuhan, bukan desak-desakan. Kemudian yang lurus. Dan imam punya tugas untuk mengingatkan makmum yang meluruskan. Kalau dalam bab iqamah nanti dalam sholat jamaah itu, kita tambahkan bahwa kalau orang itu sudah qomat itu ya jangan ngobrol dulu, tapi hendaknya setelah qomat langsung mendirikan sholat. Kan begitu idealnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, berdiri. Kalau masih ngopi dulu, oh batal qomatnya, harus diulang lagi. Kecuali imam yang menunda sholat di antara qomat dengan sholat, menunda untuk ngatur barisan. Itu seperti dalam sholat. Maka ngatur barisannya Nabi ngatur barisan sholat seperti ngatur barisan dalam perang. Dipegangi pundaknya oleh Nabi. Lurus, lurus, lurus. Makanya imam harus serius betul, hanya jangan sekedar syarat. Nggak ngelihat kirina, zawuzuwakum sampai setengah ngantuk, zawuzuwakum, ini atas luruskan barisannya, Allahu Akbar. Ini seperti itu ada, kita ngelihat di masjid sini.
Ini nggak niat bilang sawu sufufakum, nggak ngelihat. Sawu sufufakum, pada tasfiatas safi, minta mami kata luruskan, baratkan, perabcimnya dari depan, kiri kanan, yang sakit di luar, matanya pecil. Lihat kurang, luruskan, gitulah. Ada niat, ada semangat gitulah. Itu nggak ngah itu, rongga. Karena apa? Kalau makmum dengan makmum saling ngatur tuh nggak enak. Apalagi kadang makmumnya orang awam yang baru datang ke tempat tersebut nggak ngerti ngatur barisan kayak apa. Imam menengah, ke tengah, maju. Begitulah. Jadi yang paling punya hak ya imam, karena imam tuh yang ngatur mereka. Jangan hanya latah menjalankan. Gitu apa itu? Cuman dia kalau dalam keadaan mau sholat sudah dia ingatnya sebelum sholat. Mau ngingetkan nanti setelah sholat. Tapi setelah sholat sudah masalah lain, lupa. Oh ya sudah. Maka sampai sekarang belum pernah dia ingatkan, sekarang dia ingatkan yang keras. Tolonglah kalau bilang sawu sufufakum. Sawu itu kamu ngomong dengan siapa? Bukan dengan mic ngomongmu. Sawu sufufakum. Kamu ngomong sawu, luruskan kalian semuanya. Barisannya luruskan, gitu loh. Yang tegas dan dilihat pojok sana, wah ada yang kurang, maju, lengkapi, ngerapat sedikit, maju, lengkapi, ngerapat sedikit. Harus ada tegas begitu. Ini ingin dapatkan kemuliaan. Nabi menjelaskan hadis sahih. Bahkan dari sebagian ulama mewajibkan loh mengatur barisan itu. Imam harus, sebagian mengatakan imam harus ngatur. Sebagian sampai ngomong begitu. Tapi yang jelas adalah sunnah yang banyak. Merapatkan dan meluruskan barisan atau soft bagi makmum, adapun imam yang memandoinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, an Anas, dari Sayyidina Anas, anin Nabi, dari baginda Nabi SAW, qala Nabi bersabda, sawu, luruskan sufufakum, barisan soft kalian. Fa ini atas sofi, karena sesungguhnya meluruskan barisan adalah min tamamis sholati, termasuk kesempurnaan sholat berjamaah, termasuk kesempurnaan sholat. Dan bukan pakai atau, kok pakai atau dan hadis sawu sufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati shalah. Luruskan barisanmu karena sungguhnya meluruskan barisan adalah termasuk kesempurnaan dalam mendirikan salat. Terjemahnya kurang, yang satu nggak ada terjemahnya, terjemah. Kayaknya sudah diedit semuanya. Ini belum diedit, ini yang pertama ini. Yang lain sudah disempurnakan ya. Ini yang pertama ini. Baik. Kemudian hadis yang lain dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Sami'tu Nu'man bin Bashir. Aku mendengar dari Nu'man bin Bashir yaqul berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum. Pilih mana? Kalau luruskan barisanmu, aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, atau Allah bikin porak-poranda di antara wajah kalian saling bertentangan, bermusuhan. Jadi meluruskan barisan sebab dipertemukan hati kita oleh Allah. Kalau barisan porak-poranda, hatinya porak-poranda. Kelihatannya orang kampung aman, tentrem, tapi diam-diam ngirian. Ngiri. Kelihatannya. Orang polos kelihatannya rajin jamaah, tapi karena dia biasa menelantarkan, membiasakan cuek dengan urusan soft dan barisan, maka Allah akan porak-porandakan hatinya. Barisan harus rapat dan rapi. Barisan dimulai dari belakang imam. Tempat yang paling bagus adalah belakang imam. Kita menemukan di sebagian masjid karena makmum nggak ngerti, mulainya dari pojok sana, dari pinggir. Seenaknya, ya maklumlah, dia bukan santri. Masih lumayan dia orang kerja di mana lalu pengen sholat. Jadi barisannya bukan dari tengah, sebab imamnya wasitu, imam taruh di tengah. Kaidahnya tempat yang paling bagus bagi bagi makmum adalah yang paling dekat dengan imam. Apakah bisa melihat atau bisa mendengar, itu yang terbaik. Baru kanan, aslinya begitu. Cuman untuk kerapian kanan kiri, yang penting kanan kiri terus selesai. Al-awwal fal-awwal. Sampai rapat satu shaf. Setelah satu shaf selesai baru pindah belakangnya.
Nah, ini termasuk cara sholat berjamaah. Jika imamnya hanya satu orang, kita laki-laki dengan laki-laki, imamnya satu orang, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, makmumnya di sebelah kanan imam. Lurus satu barisan dengan imam, cuman sedikit mundur, tumitnya mundur sedikit. Biar ada beda antara makmum dengan imam, karena makruh makmum menyamai imam di dalam berdiri, mundur sedikit. Bukan depan belakang begitu, biarpun khilaf dalam hal ini. Imamnya depan, makmumnya di belakang. Makmumnya pergi, imamnya nggak tahu. Bisa saja, ayo, mulai Allahu Akbar, dia ngekek ketawa di belakang. Ya, tapi tetap dapat pahala imamnya ini, takut ada anak-anak. Tapi begitulah aturannya. Kalau berdua, nempel. Makmumnya di kanannya, imamnya di depannya sedikit saja. Jika datang makmum berikutnya yang kedua, maka di sebelah kirinya. Tolong buat contoh. 3 anak datang maju ke depan, yang bisa di kamera. So. Imam dulu satu situ. Di mana? Di mana tempatnya? Bisa di shooting. Nah, imam dulu. Imam sama makmum berdua, ngadep ke kiblat. Kiblatnya mana? Nah, ini langsung ya, imam jauh dulu, jangan dulu. Nah, mepet dulu, satu barisan, kurang. Mepet dulu, agak maju dikit. Mepet ya. Segini satu. Maju dikit boleh begini. Maju lagi, enggak. Makmumnya maju dikit apa-apa, tapi yang penting tumitnya makmum di belakangnya imam. Ukuran depan belakang adalah tumit ya, seperti itu. Satu barisan. Tapi mundur sedikit, sudah seperti itu. Ini sudah mulai sholat. Terlalu jauh, kalau terlalu dekat nggak kelihatan, yang penting kakinya. Bukan orangnya. Kameramen kakinya dari jauh, agak jauh supaya kelihatan. Ini setelah seperti ini, tiba-tiba ada makmum yang kedua datang, bukan di sebelah kanannya makmumnya, langsung di sebelah kirinya masuk makmum. Makmumnya berjejer dulu, persis seperti itu. Baru nanti mengondisikan. Kira-kira enaknya ke belakang atau ke depan? Maka opsi pertama adalah imamnya mendorong makmumnya. Nabi mendorong, imamnya mendorong lah, langsung ke belakang, pelan-pelan, langkahnya tidak boleh langkah 3 kali berurutan, baru ngerapikan. Nah, seperti ini. Atau yang kedua, balik lagi itu, imamnya maju, barangkali depan masih bisa digeser sutrohnya, maju imamnya, pelan majunya terus, baru setelah itu makmumnya merapatkan. Selesai. Itu kalau makmumnya laki-laki dan imamnya laki-laki. Kalau makmum dan imamnya perempuan, sama seperti itu. Makmum dan perempuan sama. Cuman jika makmumnya perempuan sudah langsung banyak, anggap saja 5 orang, tolong tambah 2 lagi, biar ada gambaran seorang wanita. Tambah 2 lagi, jejer. Lah begini, kalau perempuan imamnya langsung di tengah-tengah. Imamnya di tengahnya mana? Imamnya di tengah. Nah, imamnya kasih sorban hitam biar ketahuan. Pinjemi sorban hitam. Sorban hitam tuh. Itu imamnya. Anggap saja ini ibu-ibu semuanya. Jadi imamnya perempuan itu wastahunna di tengah-tengah. Hanya maju sedikit seperti ini. Cuman yang sering kita saksikan, ustadzah yang baca kitab Fathul Mu'in pun kalau jadi imam nyelonong di depan, coba maju ke depan. Ini biasa yang sering kita lihat, maju lagi. Perempuan imamnya begini, bukan begitu. Kalau perempuan imamnya balik lagi belakang, mundur lah. Imam ini wastahunnya di tengah-tengah, cuman yaitu maju sedikit saja. Maju sedikit ya, itu sudah. Pokoknya yang penting ada maju sedikit atau agak maju dikit biar kelihatan lagi imamnya. Imamnya maju sedikit, sudah, itu sudah cukup. Imamnya pakai sorban itu, ya. Itu seandainya ini perempuan, seperti itu. Baik, cukup. Sebentar, kalau ada makmum di sebelah kirinya, nah, ente imamnya pakai sorban lagi biar ketahuan, karena bajunya putih semuanya. Imamnya, ada makmumnya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Nggak ngerti sholat di kirinya Nabi Muhammad. Berdua. Di kirinya. Lah kok begini tiba-tiba Allah, enggak, pertama imam sholat sendirian. Jauh dulu ente, makmumnya jauh dulu, anak soleh. Nah,
Baru tiba-tiba nyusul ente dengan cara yang salah, ke kirinya ente, sholat masuk. Langsung sholat kiri, Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar. Imamnya duluan berarti ya, Allahu Akbar. Berarti ini kan tempat yang salah. Maka imamnya dianjurkan menarik, boleh kepalanya dipegang atau tangannya ditarik. Dipindahkan ke kanannya. Seperti itu. Sebab kalau di kirinya nggak mendapatkan pahala jamaah. Kalau di kirinya nggak mendapatkan pahala jamaah. Jumhur ulama mengatakan tetap sah, tapi pahala jamaahnya nggak ada. Tapi Imam Qastolani menukil bahwasanya kalau di kirinya nggak sah. Wah, serem itu. Artinya hal-hal semacam ini harus perhatikan. Cukup insya Allah ya. Tolonglah masalah sholat jamaah dilaksanakan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar menjalankan jamaah, kita mendapatkan pahala sempurna itu di mana? Di saat kita menyempurnakan caranya ini. Jangan hanya sholat jamaah 27 derajat. 27 derajat apa? Kalau memang ternyata kita tidak peduli dengan cara jamaah yang benar. Mulai dari syarat-syarat agar sah berjamaah, kesempurnaan sunnah-sunnahnya. Ini diperhatikan. Seperti itu. Jika makmum hanya satu, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Jika datang makmum yang kedua, maka dia berdiri di samping kiri imam. Kemudian kedua makmum mundur atau imam maju ke depan. Kemudian makmum merapatkan barisan. Kayak orang menaikkan bendera merah putih. Catatan menunda. Ini kita sebut catatan menunda sholat. Setelah iqamat dengan waktu yang lama. Dalam waktu yang lama akan membatalkan iqamah. Bukan dengan lama, dengan waktu. Dalam waktu yang lama akan membatalkan iqamah. Maka maksudnya kalau orang habis qomat kok diem saja nggak langsung melaksanakan sholat, maka nanti diulang lagi iqamatnya. Maka disunnahkan untuk mengulang iqamat. Kecuali bagi imam yang menunda sholatnya, nggak langsung sholat karena yang mengatur barisan, karena sibuk mengatur barisan makmum. Kalau seperti itu maka tidak perlu diulang. Jadi kecuali imam yang sibuk mengatur barisan makmum, maka di saat seperti itu tidak perlu mengulang iqamatnya. Karena di saat dia mengatur barisan ditambah dia seperti sudah berada di dalam sholat. Ini sudah cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini marhalah pertama dari kitab ini sudah selesai. Dan tolong nak, biarpun sudah ada kitabnya, Buya masih senang kalau kalian berlatih untuk bisa mencatat. Nanti ada marhalah yang kedua dengan kitab keduanya. Ada buku contohnya yang belum memiliki buku, yang di luar dari majelis, ada pinjam kitab. Pinjam kitabnya satu, sini, pinjam kitabnya satu. Satu, kenapa bingung? Ya. Ini kitabnya, nanti yang ingin mendapatkan kitab, ada kitab ini. Ini fikih praktis bab toharoh dan bab sholat yang satu, fikih satu. Tidak tahu sampai ada berapa ini. Dan semuanya kita coba praktis ya, artinya insya Allah bisa dengan mudah dibaca oleh siapa saja. Tapi kami himbau kalau membaca kitab ini, ngambil rekamannya dari video ini insya Allah. Karena ada tambahan-tambahannya adanya di video kajian halaqah fajar insya Allah. Cukup, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudahkan kita memahami ilmu, mudahkan kita mengamalkan ilmu, dan Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita yang telah wafat. Allah ampuni, angkat derajatnya, dan segala kebaikan yang terjadi di tempat ini akan diberikan kepadanya. Yang masih hidup panjang umur, sehat afiat. Para santri menjadi ulama Rasulullah, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Para orang tuanya dimudahkan segala urusannya. Dan pemirsa, pendengar semuanya yang ikut bergabung di acara ini diberi segala kebaikan, ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat afiat. Husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.